Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis dan sifat segitiga. Silahkan kalian persiapkan alat tulisnya, buku tulis, dan pulpen ya. Kemudian catatlah hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang jenis segitiga. Jadi jenis segitiga ini bisa kita lihat berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya ya. Di sini ada 6 gambar segitiga. Nah, untuk jenis yang pertama berdasarkan besar sudut itu ada 3 jenis ya. Yang pertama segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat ya. Kemudian yang kedua ada segitiga lancip ya. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar sudutnya itu lancip ya, kurang dari 90 derajat. Jadi ketiga sudutnya itu besarnya kurang dari 90 derajat. Yang ketiga segitiga tumpul ya, adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi itu ya 3 jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Kalau di gambar ini yang termasuk segitiga siku-siku adalah segitiga ABC karena sudut A besarnya 90 derajat. Yang termasuk segitiga lancip ya, yang ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat ya, diantaranya adalah segitiga PQR, kemudian DEF, kemudian segitiga STU ya. Kalau kita lihat sekilas di sini, ketiga sudutnya ini lancip kurang dari 90 ya, maka termasuk segitiga lancip. Kemudian segitiga tumpul yang termasuk ke dalam segitiga tumpul adalah segitiga KLM dan segitiga OPQ. KLM ini yang tumpul adalah sudut L ya. Kemudian untuk OPQ yang tumpul adalah sudut P ya, itu adalah jenis segitiga berdasarkan sudut. Nah, kemudian jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Jadi ketiga sisinya itu sama panjang. Ya, kalau di gambar ini kita lihat sekilas ya, yang ketiga sisinya sama panjang ya. Ini karena tidak kita ukur, kalau kita perhatikan itu ada ini ya, segitiga STU. Ini ketiga sisinya ini sama panjang ya, jadi termasuk segitiga sama sisi. Kemudian jenis yang kedua adalah segitiga sama kaki ya, sama kaki. Kaki itu kan ada 2 ya, maka yang panjangnya sama itu hanya 2 sisi. Ya, itu namanya segitiga sama kaki. Kalau kita lihat di sini, yang termasuk sama kaki ini bisa segitiga OPQ. Yang sama ini adalah sisi OP dan PQ ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah segitiga sembarang. Ya, yang namanya sembarang berarti tidak ada aturan ya. Itu panjang sisinya itu tidak sama ketiga sisinya. Contohnya di sini adalah segitiga KLM. Jadi panjang KL, LM dan KM ini berbeda. Itu ya jenis-jenis segitiga. Kemudian berikutnya jumlah sudut-sudut pada segitiga ya. Jadi yang namanya segitiga dia punya 3 sisi dan 3 sudut. Nah, bagaimana menentukan jumlah ketiga sudut pada segitiga? Berikut ini adalah percobaan ya yang akan dilakukan untuk menghitung jumlah 3 sudut pada segitiga. Nah, pertama ini bisa kalian coba sendiri ya di rumah. Bahan-bahannya ada ini kertas, pensil, busur derajat, penggaris, dan gunting ya. Kemudian kalian langkah pertama kamu gambar 3 buah segitiga seperti gambar di samping. Jadi segitiganya ini boleh ini ya, terserah ya. Kemudian yang kedua, kemudian potong tiap gambar segitiga tersebut menurut rusuk-rusuknya.
Jadi ini ada yang sama kaki, sama sisi, dan sembarang. Kamu potong menurut rusuknya. Ya, ini ya, misalkan dari sini di garis ini. Nah, ini ya. Jadi nanti pojoknya ini, sudutnya ini terpisah. Kemudian yang ketiga, gambarkan sebuah garis lurus G pada tiap rusuknya. Jadi nanti kemudian yang keempat diberi nomor ya, seperti ini contohnya. Setelah kamu potong, memotongnya ini boleh sembarang ya, yang jelas segitiga ini nanti menjadi tiga bagian ya, diberi nomor 1, 2, dan 3. Nah, setelah kamu potong, kemudian tiga bagian ini kamu bentuk menjadi satu garis. Ya, kamu boleh tempelkan di buku gambar atau di buku tulis. Ini ya, membentuk garis lurus. Misalnya bagian pertama, bagian 1 ini kamu taruh di bagian paling kiri. 2 ya, bagian sudutnya, sudut yang beraturan ini ditaruh di tengah. Terus yang 3 di sini. Jadi nanti membentuk garis lurus ya. Nah, kemudian untuk segitiga yang lain ini boleh kamu coba juga ya, sehingga nanti membentuk garis lurus seperti ini. Nah, setelah itu kita simpulkan ya. Kita simpulkan untuk garis G ini yang namanya garis lurus itu kan besarnya 180 derajat ya. Dari percobaan ini bisa disimpulkan bahwa jumlah ketiga sudut pada segitiga jika kita jumlahkan itu besarnya adalah 180 derajat ya. Itu untuk semua jenis segitiga. Nah, berikutnya di sini ada contoh, ada soal ya, ada 3 gambar segitiga. Nah, gambar 1 ini termasuk segitiga siku-siku karena ada salah satu sudut yang berukuran 90 derajat. Jadi simbol siku-siku seperti ini ya. Jika ada tanda seperti ini artinya itu termasuk segitiga siku-siku ya. Besar sudutnya ini 90 derajat. Nah, pertanyaannya yang A, hitunglah besar sudut yang belum diketahui. Jadi dari 3 gambar ini kamu disuruh menghitung besar sudut yang belum diketahui. Terus B, berbentuk segitiga apakah pada gambar di atas, dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya beri contoh untuk gambar 1. Di sini dia punya 3 sudut ya. Sudut ini sudah ada simbol siku-siku, sudah pasti besar sudutnya 90 derajat. Sudut ini diketahui 30 derajat. Nah, tugas kita menghitung besar sudut ini ya. Nah, di percobaan tadi sudah diketahui bahwa jumlah ketiga sudut ya pada segitiga ini adalah 180 derajat. Maka untuk menghitung sudut ini, kita bisa menghitung dengan cara jumlah total ketiga sudut dikurangi sudut 1 ini dan sudut yang ini ya, atau bisa kita tuliskan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 30 derajat ya. Maka hasilnya adalah berapa, berarti ini hasilnya 60 derajat ya untuk sudut ini. Jadi 180 derajat kurangi 90 berarti tinggal 90 derajat. Dikurangi 30 derajat berarti hasilnya 60 derajat ya. Itu untuk jawaban yang A. Kemudian yang B, berbentuk segitiga apakah ya? Kalau berdasarkan sudutnya berarti dia adalah segitiga siku-siku. Jika berdasarkan panjang sisi, karena ketiga sudut berbeda, maka dia termasuk segitiga sembarang ya. Itu. Kemudian berapakah jumlah dua sudut lancip tiap-tiap segitiga di atas? Di sini yang termasuk sudut lancip adalah sudut ini dengan ini. Ini tadi ketemu 60, ini 30. Kalau kita jumlah menjadi 90 ya derajat. Kemudian yang D, bagaimana hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas ya. Ini ya, jadi nanti kalian jawab juga bagaimana hubungan antara kedua sudut lancip ya. Kalau di sini sudut lancipnya kan yang ini 30. Kemudian dengan ini ya, berapa tadi? 60 ya. Berarti hubungannya jika misalkan bisa kita jawab,
jika kita jumlahkan kan 90 ya, 90 derajat. Berarti bisa kita simpulkan kedua sudut ini saling berpenyiku ya. Berpenyiku itu artinya jumlah sudutnya itu 90 derajat. Itu bisa disimpulkan seperti itu. Itu untuk contoh gambar 1. Nah, tugas kalian coba dikerjakan untuk gambar 2 dan gambar 3 ya. Ini gambar segitiganya kalian gambar di buku tulis, di buku catatan, lalu dijawab nomor yang A sampai D ya. Silahkan nanti kalau sudah selesai, kemudian dilampirkan di form yang sudah Ibu sediakan ya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Silahkan kalau masih bingung bisa dilihat kembali ya untuk video tadi. Nah, kalau demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.